Sang Pewaris Tunggal 139. Bimbang. Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi penambangan emas itu, Dion tidak didampingi oleh Maya atas permintaan sendiri. Walau kakek Birawa keberatan, namun akhirnya diizinkannya juga. Maya lebih memilih untuk tetap berada di resor, karena menurutnya, suasananya sangat tenang, sejuk dan damai. Airnya yang jernih, arusnya yang tenang, ditambah dengan cahaya matahari yang terserap ke sana, kembali memantulkan butiran-butiran berwarna-warni di dalamnya. Butiran itulah yang disebut orang dengan berlian, karena bentuk dan warnanya sangat indah sekali, sehingga tempat itu lama-kelamaan disebut dengan Teluk Berlian. Di tempat itulah sekarang Maya sedang berada, duduk sendiri di tepi laut tanpa teman, menikmati indahnya panorama yang ada. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya, tidak dia hiraukan. Mereka juga begitu terhadap Maya. Sebagian sudah ada yang tahu bahwa wanita yang sedang duduk sendiri itu adalah milik Tuan Muda Dion. Kalau mereka berani mengganggunya, maka bersiap-staplah untuk mati. Walau pengunjung resor lumayan banyak, tapi tidak lantas membuat resor tersebut menjadi sumpek dan membosankan, tapi malah membuat tempat itu menjadi kelihatan lebih hidup. Maya memutuskan untuk menghabiskan waktu santainya sendirian, sebelum besok kembali ke rumahnya sendiri, yang bimbang. Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi penambangan emas itu, Dion tidak didampingi oleh Maya atas permintaan sendiri. Walau kakek Birawa keberatan, namun akhirnya diizinkannya juga. Maya lebih memilih untuk tetap berada di resor, karena menurutnya, suasananya sangat tenang, sejuk dan damai. Airnya yang jernih, arusnya yang tenang, ditambah dengan cahaya matahari yang terserap ke sana, kembali memantulkan butiran-butiran berwarna-warni di dalamnya. Butiran itulah yang disebut orang dengan berlian, karena bentuk dan warnanya sangat indah sekali, sehingga tempat itu lama-kelamaan disebut dengan Teluk Berlan. Di tempat itulah sekarang Maya sedang berada, duduk sendiri di tepi laut tanpa teman, menikmati indahnya panorama yang ada. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya, tidak dia hiraukan. Mereka juga begitu terhadap Maya. Sebagian sudah ada yang tahu bahwa wanita yang sedang duduk sendiri itu adalah milik Tuan Muda Dion. Kalau mereka berani mengganggunya, maka bersiap-siaplah untuk mati. Walau pengunjung resor lumayan banyak, tapi tidak lantas membuat resor tersebut menjadi sumpek dan membosankan, tapi malah membuat tempat itu menjadi kelihatan lebih hidup. Maya memutuskan untuk menghabiskan waktu santalnya sendirian, sebelum besok kembali ke rumahnya sendiri, yang berada di pinggiran kota Teluk Berlian tersebut. Lagi pula ini daerahnya sendiri, jadi sedikit banyaknya, dia akan dimudahkan oleh kondisi itu. Kapan saja dia mau datang ke lokasi proyek, akan bisa dilakukannya dengan mudah. Walaupun jarak antara lokasi bakal tambang dengan resor itu lumayan jauh, sekitar 13,9 km, tapi jika ditempuh dari rumahnya, tidak akan membuat dia kelelahan, karena jaraknya lebih dekat dengan lokasi tambang itu. Lagi pula kondisi jalan yang sudah beraspal hot mix,
mulus, lebar, dan terawat rapi. Akan memudahkannya jika ingin mengunjungi pertambangan emas itu kapan saja. Maka dia lebih memilih untuk tinggal di resor indah sendirian saja. Proyek tambang emas tersebut berada di selatan kota itu, satu arah dengan rumah Maya. Sedangkan resor Teluk Berlian berada di bagian timur, tepi laut berair jernih, yang berbentuk teluk berpadu dengan tanjung kecil sedikit menjorok ke laut. Dalam kesendiriannya itu, Maya lebih banyak merenung. Apakah keputusannya itu sudah tepat? Harus berbagi kasih dengan orang lain. Dia yang baru datang, langsung disambut bagai ratu, dan ditempatkan di kursi kebesaran oleh kakek Dion. Sedangkan Ivory yang sudah lama mendampingi Dion, malah ditempatkan di posisi dayang. Benar-benar tidak adil, kata hati Maya membatin sendiri. Apa sebaiknya aku mundur saja ya, agar Dion lebih leluasa bersama dengan Ivory itu? Gumannya lirih pada diri sendiri. Kenapa di saat-saat semua sudah ada titik terang, hatiku malah bimbang seperti ini? Sambungnya lagi. Kalau kakek Birawa tahu apa yang menjadi keraguanku ini, tentu saja dia akan kecewa. Bahkan mungkin saja marah yang teramat dalam padaku. Tapi jika dia tahu kondisiku yang sebenarnya, apakah mungkin dia masih mau menerimaku sebagai cucu menantunya nanti? Ini benar-benar dilema bagiku. Kalau aku terus maju, maka akan ada yang terluka. Tapi kalau aku mundur, pasti akan ada yang kecewa. Duh, benar-benar pilihan yang sangat sulit. Benarlah seperti kata pujangga. Terkadang kita harus merelakan sesuatu hal, bukan karena kita menyerah, tapi mengerti bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Jika diumpamakan, Dion itu permata, tapi berada di dasar jurang yang dalam. Keindahannya hanya bisa kulihat, tapi tak bisa kural. Begitulah kondisiku saat ini, Dion. Walau aku sangat mencintaimu, lebih dari apapun, bahkan kaulah cinta pertamaku, dan mungkin cinta terakhirku, tapi aku datang di waktu yang salah. Kau sudah dicintai oleh orang lain, jauh sebelum aku datang dan merebutmu. Walau pada akhirnya, kau terpaksa menerima keadaan yang ada, karena tidak mau mengecewakan kakekmu sendiri. Dion, apakah aku harus pergi dari sisimu, tanpa memperdulikan perasaan kakek Birawa lagi? Batin hati Maya terus berkumandang dalam hati. Hao, benar-benar pilihan sulit. Kali ini dia berkata lirih, mengulangi perkataan sebelumnya, demi untuk meluapkan ganjalan dalam hati yang terbebani. Gurat cahaya mentari yang memantul melalui air, membias cantik di angkasa, membentuk tiga hati yang saling bertaut. Tidak langsung membuat hati Maya senang, tapi malah membuatnya sedih. Ada apa sebenarnya pada Maya itu? Seperti menyembunyikan sesuatu yang teramat besar, dan tidak boleh ada yang tahu sesuatu itu. Benar-benar sebuah misteri yang menyakitkan. Kota JB, pukul 7 malam. Di penginapan mawar yang sudah 2 hari mereka tempati itu, saat ini sedang sepi. Hanya ada mereka berlima yang menyewanya. Jasmine terlihat seperti sedang melamun di ujung lorong penginapan itu, yang sedikit menjorok keluar.
langsung menghadap jalan raya yang cukup lebar di depannya. Pandangan matanya fokus tapi kosong pada satu arah, dan tidak memperdulikan kendaraan serta orang-orang yang berlalu lalang di bawahnya. Besok siang, dia harus meninggalkan kota ini untuk kembali ke kota L dan langsung menuju ke distrik Sa di provinsi SS itu. Berat benar untuk kakinya melangkah. Sesak dada terasa. Jika harus pergi jauh dari kota B dan menetap di kota lain, berprofesi sebagai petani pula. Jasmine yang dulunya dikenal sebagai wanita karir, kantoran, manajer dan mungkin sebentar lagi akan naik jabatan, tapi sekarang harus puas dengan profesi barunya itu. Tidak ada kantor pemerintah maupun swasta yang mau menerima lamaran kerjanya, dan itu sudah dibuktikan dulu sewaktu dia masih tinggal di distrik Sa. Begitu juga dengan mendiang suami barunya tersebut. Rata-rata kantor dan perusahaan yang keduanya datangi menolak mentah-mentah lamaran mereka sebelum dilakukan tes ataupun wawancara pada mereka berdua. Itu semua karena Dion yang meminta. Karena dia ingin mantan istrinya itu tidak bisa melakukan kecurangan lagi. Jika harus bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta, dan harus menerima dengan ikhlas jika harus berprofesi sebagai petani. Mendung tidak awan pun apalagi. Tapi kenapa tiba-tiba turun hujan badal di kehidupanku? Apakah kesalahanku dulu telah terbalaskan sekarang? Ucap batin Jasmine dalam hati. Aku sadar, di kehidupanku yang lalu, aku sangat sombong. Bahkan pada suamiku sendiri. Dengan tak berperasaan, aku menghina suamiku, hingga membuatnya terluka, dan direndahkan orang lain. Aku dan keluargaku terus saja menghina Dion dengan bermacam julukan setiap hari. Padahal dia tidak salah, hanya sekedar menuruti kehendak kakekku. Dan kulihat saat itu pun, dia sangat keberatan. Tapi demi untuk tidak mengecewakan hati kakek, maka dia terpaksa menuruti kehendaknya. Ini benar-benar tidak adil baginya. Padahal dia bisa memilih dan menentukan kehidupannya sendiri. Tapi kakek, dengan kekuasaannya, tetap memaksakan kehendak agar Dion mau menikah denganku. Dan akhirnya, pernikahan itu pun terjadi, walau tidak berlangsung lama. Tapi aku wanita yang tidak tahu diri. Mentang-mentang aku orang berpendidikan, wanita karir, dan pekerja kantoran. Ditambah lagi keluargaku sangat kaya waktu itu. Maka dengan entengnya, aku mengacuhkan Dion, bahkan mengkhianatinya, tanpa memperdulikan perasaannya yang terluka. Mungkin karena itulah, Dion menjadi begitu dendam padaku, juga pada keluargaku. Itu semua karena salahku. Batin Jasmine dalam hati, menyesali perbuatannya dulu. Kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan merebahkan diri di atas tempat tidur. Ayah lihat dari tadi kau tidak bersemangat sekali Maya. Apakah ada perkara yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Tiger yang sedang duduk di depan anak gadisnya itu, setelah selesai makan malam bersama. Tidak ada apa-apa ya. Maya cuma pusing saja. Jawab Maya mencoba membohongi ayahnya tersebut. Ayah tahu kebiasaanmu Maya. Karena dari kau kecil,
Ayah selalu memperhatikan. Jika ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiranmu, maka kau tidak bersemangat. Sama seperti malam ini. Tangkis ayahnya. Tidak mau menerima alasan bohong dari anak gadisnya tersebut. Entahlah ya. Maya juga bingung. Dari semalaman Maya sudah memikirkan masalah ini, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Kalau boleh ayah tahu, apa permasalahanmu itu Maya? Sehingga membuatmu menjadi lemah seperti ini. Ini tentang perjodohan itu ayah. Kulihat Tuan Muda Dion tidak begitu tertarik padaku. Tapi dia lebih tertarik kepada Ivory sekretarisnya itu. Dari mana kau sampai bisa mempunyai pikiran seperti itu Maya? Tanya ayahnya sedikit kesal. Sebagai seorang perempuan, walau di mulutnya berkata bahwa dia akan menerima kondisi apapun, tapi dalam hati kecilnya tetap menolak, dan terus mendorongnya untuk bersikap agresif. Demi untuk mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya. Sayangnya, Maya tidak bisa melakukan itu. Ayah tahu sendiri bagaimana sikap Maya selama ini. Ucap Maya tidak bersemangat. Kalau tentang masalah itu, ayah juga bingung mau berkata apa, karena kalian sendiri yang mengalaminya. Syah hanya bisa mendoakan, semoga apa yang menjadi takdirmu itu bisa kau jalani dengan baik. Respon ayahnya mencoba menasehati Maya. Tapi ya, apakah ayah sudah lupa? Apa kata dokter yang memeriksa Maya dulu? Bukankah dia mengatakan bahwa Maya sudah. Jangan kau ungkit lagi masalah itu. Sanggah ayahnya memotong perkataan Maya tersebut, karena hatinya sangat sedih ketika mengenang kondisi anak gadisnya itu. Tapi ayah, sanggah Maya tidak mau kalah. Sudahlah. Ayah tidak mau lagi mendengar kata-kata itu, karena hati ayah akan sakit bila mengenangnya kembali. 140. Tidak ada pilihan lain, bos. Target sudah keluar dari penginapan, dan sepertinya sedang menuju ke terminal KD. Mungkin mereka akan menyeberang ke Pulau Es, dan kembali ke tempat lama dulu. Lapor salah seorang penguntit rombongan Nenek Elina itu. Terus awasi. Jangan sampai kehilangan jejak. Jawab orang di seberang telepon dengan tegas. Baik bos. Sambut orang tersebut cepat. Sementara itu, taksi online yang mereka pesan itu saat ini tengah melaju di jalanan yang ramal, menuju ke terminal KD. Sedangkan dua buah mobil yang mengikutinya terus memantau arah kemana mobil itu akan pergi, dalam radius yang tidak terlalu jauh. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu berhenti persis di depan pintu gerbang terminal KD. Setelah membayar ongkos taksi online tersebut, mereka langsung masuk ke dalam terminal dan menuju ke loket pembelian tiket bus untuk memverifikasi tiket pembelian online yang telah mereka beli sehari sebelumnya. Lebih 2 jam mereka duduk di terminal bus itu, karena bus yang akan mereka tumpangi berangkatnya pada pukul 3 sore, sedangkan mereka keluar dari penginapan sebelum jam 12 siang. Lapor bos. Benar seperti perkiraan. Mereka pergi ke terminal KD
untuk membeli atau memverifikasi tiket bus yang akan menuju ke Pelabuhan M. Dan tujuan mereka ingin menyeberang ke Pulau S. Ucap seseorang dari rombongan penguntit itu melalui sambungan telepon. Kalian berdua boleh kembali. Jangan lagi mengikuti mereka, karena posisimu akan digantikan oleh orang lain. Jawab orang di seberang telepon itu. Siap bos. Jawab penelepon itu semangat. Berikan telepon ini pada komandanmu itu. Aku ingin bicara. Perintah seseorang dari seberang telepon dengan tegas. Baik bos. Jawab lawan bicaranya itu cepat. Kemudian memberikan telepon tersebut kepada komandannya. Selamat sore bos. Ucapnya hormat. Posisi Dana dan Raka akan digantikan oleh orang lain, karena mungkin wajah mereka sudah dikenali oleh mereka. Jadi kalian bersepuluh yang akan mengikuti kemana Nenek Elina itu akan pergi. Perintah tegas orang yang berada di seberang telepon sana. Baik bos. Akan kami kerjakan sebaik mungkin. Jawabnya patuh. Kemudian menutup teleponnya. Dan sepertinya bus yang mereka tumpangi itu akan berangkat. Ucap salah seorang penguntit atau mata-mata itu kepada komandannya. Roger. Nama komandan tersebut mengalihkan pandangannya dari handphone yang sejak tadi dipegang ke arah bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya tersebut. Posisi mobil mereka agak terlindung dan jauh dari pintu gerbang terminal tersebut. Ditambah lagi, di depan pintu gerbang terminal itu, banyak lokasi parkir yang tersedia. Jadi walaupun mobil mereka sudah terparkir dari tadi, tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Begitu bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina keluar dari pintu gerbang terminal, dan sudah bergerak sekitar 50 meter, kedua mobil yang ditumpangi oleh mata-mata tersebut itu pun bergerak, dan mengikuti bus tersebut dari belakang. Setelah menempuh perjalanan sejauh 107,9 km, dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 48 menit. Bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu sampai di Pelabuhan M, dan langsung menuju ke tempat parkir. Dengan berjalan kaki, mereka berlima menuju ke loket penjualan tiket kapal penyeberangan tersebut. Tak lama sesudah itu, mereka langsung memasuki kapal penyeberangan, karena 15 menit lagi kapal itu akan berangkat. Dua buah mobil yang dari tadi mengikuti Nenek Elina juga ikut masuk ke dalam kapal penyeberangan itu, setelah salah seorang dari mereka membeli tiket kapal di loket pelabuhan. 15 menit kemudian, kapal penyeberangan itu pun berangkat, dan diperkirakan sampai di Pelabuhan B sekitar pukul jam 7.30 malam. Jarak Pelabuhan M dengan Pelabuhan B di pulau seberang itu sejauh 30,6 km, dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Kamar mewah resor Teluk Berlian. Saat ini Dion sedang duduk di sofa kamar mewahnya, sambil meminum segelas air putih, yang dituangkannya dari botol kemasan. Kemudian duduk melamun dengan pikiran menerawang jauh ke masa lalu. Tiba-tiba kakeknya masuk, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, karena kamar Dion sudah terbuka dari tadi. "Apa yang sedang kau lamunkan, Dion?" tanya seseorang tiba-tiba datang menemui Dion. "Salam kakek."
Jawab Dion sedikit terkejut. Jawab pertanyaan kakek tadi. Jangan mengalihkan pembicaraan. Sanggah kakeknya kesal. Entah kenapa pembawaannya sekarang gampang marah dan cepat kesal seperti itu. Dion sedang mengenang perjalananku. Setelah diberi kepercayaan untuk mengendalikan Birawa Group dan mewarisi perusahaan kakek itu. Jawab Dion apa adanya. Maksudmu? Tanya kakeknya keheranan. Dion sudah banyak menghabisi orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan Dion dan perusahaan kita. Walaupun bukan langsung melalui tangan Dion. Tapi setidaknya, Dion bertanggung jawab dalam masalah itu. Ucapnya seperti menyesal. Pada awal-awal Dion mewarisi perusahaan kakek, Dion sudah berencana akan mengembangkannya secara jujur, aman dan tenang. Tapi dalam perjalanannya, tidak sesuai seperti yang Dion harapkan. Karena ada saja orang yang berusaha untuk menjatuhkan Dion dengan berbagai macam cara. Jadi mau tidak mau, Dion harus bertindak tegas, memberi pelajaran, atau tepatnya memberantas serta menundukkan orang yang berniat jahat itu. Tapi setelah dipikir-pikir, semua itu telah membuat Dion berubah menjadi mesin pembunuh, yang tidak kenal ampun pada musuh. Sekarang Dion mau bertanya kepada kakek, apakah tindakan Dion itu benar atau salah? Tanya Dion meminta pembenaran dan jawaban dari kakeknya itu. Kakek Birawa tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, tapi malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, seperti sedang berpikir. Tak lama kemudian, Tuan Birawa pun berkata, ada kalanya kita harus bersikap lembut kepada orang yang bersikap baik. Tapi di sisi lain, jika orang itu bersikap kasar kepada kita, apalagi telah berani mengancam keselamatan dan nyawa kita, maka kita wajib membela diri atau mempertahankannya. Sebagai contoh, ada orang yang ingin memasuki sebuah hutan belantara, yang di dalamnya terdapat banyak sekali binatang buas. Apakah penghuni hutan belantara tersebut akan diam saja? Jawabannya tentu saja tidak. Dan bagi orang yang ingin masuk, apakah dia akan masuk begitu saja, dan membiarkan dirinya diterkam oleh binatang buas tersebut? Sekali lagi jawabannya tentu saja tidak. Dengan berbagai macam cara, penghuni hutan, juga orang yang ingin masuk itu, tentu akan mempertahankan daerah kekuasaan, juga kepentingan orang yang ingin masuk itu. Orang tersebut harus mempertahankan hidupnya, dan membekali diri dengan senjata tajam, atau senjata otomatis. Gunanya untuk apa? Senjata yang dibawanya itu, gunanya adalah untuk mempertahankan diri, jika sewaktu-waktu diserang oleh bintang buas. Begitu juga dengan keadaanmu Dion. Pada awalnya tujuanmu memang sangat mulia, tetapi kau lupa bahwa persaingan bisnis dan usaha ini sangat kejam. Masing-masing orang ingin menjatuhkan satu sama lain. Dan itu termasuk kau sendiri. Dan semuanya menganggap bahwa dialah yang paling benar. Kau diibaratkan seperti orang yang ingin memasuki hutan belantara, sedangkan penghuninya adalah pesaingmu, gangster, preman atau mafia, yang tidak terima kalau ada orang lain yang masuk ke dalam daerah kekuasaannya. Maka jadilah saling serang, bahkan saling bunuh satu sama lain, demi untuk mempertahankan wilayah kekuasaan.
masing-masing. Perusahaan Birawa Group bisa juga diibaratkan sebagai penghuni hutan belantara tersebut, yang dengan sekuat tenaga mempertahankan eksistensinya di hutan itu. Sedangkan para gangster, mafia, preman dan lain sebagainya adalah orang yang ingin masuk serta mengganggu penghuni hutan tersebut. Apakah penghuni hutan itu hanya diam saja dan menonton ketika orang-orang memburu, bahkan membunuh penghuninya satu persatu? Jawabannya tentu saja tidak, bukan. Dengan berbagai macam cara, penghuni hutan tersebut harus bertahan dari kekejaman pemburu yang ingin membunuhnya, sekaligus mempertahankan eksistensinya di hutan itu. Maka jadilah mereka saling bunuh atau satu sama lain, dengan menghabisi lawan-lawannya, walaupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Tapi itu terpaksa dilakukan agar nyawa mereka selamat dan bisa mempertahankan apa saja yang mereka miliki demi orang-orang yang mereka sayangi. Dunia bisnis memang licik, kejam dan tak kenal belas kasihan Dion. Mungkin tidak ada yang benar-benar bersih, aman dan berjalan apa adanya. Pasti ada saja orang yang berusaha ingin menjatuhkan, melemahkan bahkan menghancurkan usaha lawan bisnisnya. Jadi menurut kakek, tindakanmu itu separuh dikatakan benar, separuh lagi dikatakan salah. Benarnya di mana? Yaitu ketika kau bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan salahnya adalah ketika kau bertindak di luar kewajaran. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena di sekelilingmu terdapat orang-orang kuat, yang siap kapan saja untuk membelamu. Jadi ketika kau diancam oleh orang lain, tentu saja mereka secara refleks akan membelamu, dengan taruhan nyawa mereka. Karena itulah prinsip dari seorang pengawal. Dia tetap akan mengutamakan keselamatan orang yang dikawalnya itu. Jadi mulai sekarang, jangan kau ragu lagi. Kakek rasa musuh-musuhmu sudah mulai berkurang. Dan akhir-akhir ini, usahamu semakin lancar. Karena tidak ada gangguan yang berarti yang kau temui. Dan itu merupakan hal yang bagus. Kedepannya kakek minta, kau lebih berhati-hati lagi. Jangan bertindak kegegabah. Kenali dulu permasalahannya, baru kau bisa bertindak. Katakan juga dengan orang-orangmu, agar mereka bertindak sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sedikit-sedikit main tangan, kemudian menghabisi nyawa orang lain. Kecuali kalau memang orang itu juga menginginkan nyawa kita, maka wajib kita mempertahankannya. Itu menurut pendapat kakek. Untuk sesaat Dion terdiam, mencerna apa saja yang telah dikatakan oleh kakeknya itu, dan menurutnya itu masuk akal. Tidak mungkinlah seseorang yang mau masuk ke dalam hutan akan merelakan tubuhnya diterkam oleh binatang buas. Setidaknya dia harus melawan untuk mempertahankan nyawanya itu. Begitu juga bagi Dion. Karena banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan dia jatuh. Apakah itu gangster, mafia atau kelompok preman lain. Karena sikap mereka barbar dan mau menang sendiri, serta memaksakan kehendaknya, maka mau tidak mau, Dion bertindak atau melawan kehendak mereka itu, dengan mengandalkan orang-orang terkuatnya. Tapi karena hal itu, Dion dicap sebagai mesin pembunuh.
Padahal yang sebenarnya, dia tidak mau menginginkan itu. Dia hanya menginginkan semuanya lancar-lancar saja. Namun sebagai orang yang diumpamakan sebagai penghuni hutan belantara, sekaligus seseorang yang ingin masuk hutan, maka Dion terpaksa harus mempertahankan eksistensinya di hutan itu juga tempat lain. Dia harus menyingkirkan orang-orang yang ingin memburunya dengan segala macam cara. Orang tidak bisa mengatakan bahwa Dion itu adalah mesin pembunuh. Mungkin kalau kita berada di posisinya itu, kita juga akan berbuat hal yang sama. Atau jika ada tetangga, orang, kenalan, ataupun orang lain yang tidak kita kenal, mengganggu rumah tangga kita, keluarga kita dan lain sebagainya, apakah kita harus diam saja? Jawabannya tentu saja tidak. 141. Rencana jahat Pram. Kafe Bambu Kota B. Sekitar pukul 7 malam di waktu yang sama. Pram dan kawan-kawannya saat ini tengah makan malam di kafe tersebut dengan lahap. Sepertinya mereka sedang menunggu seseorang untuk bertemu di kafe bambu tersebut, guna menyepakati bisnis yang sebentar lagi akan mereka sepakati. Di atas meja yang mereka tempati, terdapat sebuah tas berukuran sedang, dengan isinya yang terlihat penuh. Mungkin isinya pakalan atau uang. Tidak ada yang tahu, kecuali mereka sendiri. Kafe ini pernah dipakai oleh Dion dan Emily untuk saling berbagi cerita. Hampir setahun yang lalu, saat Dion belum menjadi orang kaya, dibangun di jalur sibuk. Hingga hampir tiap hari, pengunjungnya selalu penuh. Sekarang ini, kafe tersebut telah berubah menjadi restoran mewah, tapi tidak meninggalkan kesan hijau, asri dan rimbun, serta tertata rapi. Malam ini, di sebuah gazebo cukup besar, yang letaknya berada di atas kolam, Pram dan keempat kawannya itu terlihat sedang gelisah, karena orang yang sedang mereka tunggu itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Padahal sesuai perjanjian, mereka akan ketemu tepat pukul 7 malam. Karena orang yang ditunggu belum juga datang, Pram menjadi sangat kesal dan marah. Lalu melampiaskan kekesalannya itu pada salah seorang anak buahnya, dengan cara mencengkram kerah bajunya kuat-kuat, hingga membuat anak buahnya itu kesulitan bernafas. Lalu dia berkata, "Kau tidak akan bisa lolos dari jerat dendamku, Erik. Ke lubang semut pun kau akan kucari," ucap Pram sambil melepaskan cengkeramannya itu. Uhuk, uhuk, apakah kau ingin membunuhku, Pram? Protes anak buahnya itu tidak terima. Aku hanya kesal saja pada orang itu. Hampir 1 jam kita menunggu, tapi batang hidungnya belum juga muncul. Jawab Pram cuek. Kalaupun iya, jangan aku yang kau jadikan pelampiasannya. Apa kau tidak melihat aku sedang makan? Protesnya lagi lebih menohok. Maaf, maaf. Respon Pram menyesali kebodohannya itu, lalu mengedarkan pandangannya ke arah kejauhan. Siapa tahu orang yang sedang ditunggunya itu telah muncul. Siapa sebenarnya orang yang sedang ditunggu oleh Pram tersebut? Apakah dia begitu penting sehingga Pram rela menunggunya sekian lama? Nicholas atau Nick, itulah nama orang yang sedang ditunggu oleh Pram di restoran bambu tersebut.
tinggal dan menetap di kota J. Tapi rumahnya jarang ada orang yang tahu. Pekerjaannya adalah ketua gangster bawah tanah. Anggotanya berjumlah 450 orang. Punya banyak usaha, dari yang legal sampai yang ilegal. Mereka juga dikenal oleh beberapa kalangan elit sebagai pembunuh bayaran tingkat tinggi, yang hanya mau membunuh target jika dibayar dengan harga mahal. Di kota B, namanya memang tidak begitu dikenal. Tapi di kota J, namanya sudah tidak asing lagi. Yang malang melintang di dunia gangster bawah tanah. Orang yang telah ditaklukkan oleh Robin, Hans, Iron, Leon dan Burgon. Pengawal tingkat tinggi keluarga Birawa itu. Saat ini, dia merupakan bawahan mereka. Tapi tidak langsung bekerja padanya. Dan tidak termasuk pengawal keluarga Birawa. Dia lebih suka bekerja sendiri. Iron dan Robin pernah menawarkan kepadanya agar menjadi pengawal keluarga Birawa. Tapi dia menolaknya mentah-mentah. Karena dia tidak mau terikat oleh siapapun. Tapi dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah berani mengusik keluarga Birawa, juga orang-orangnya. Jika ketahuan dia mengusik orang Iron, atau pengawal-pengawal Tuan Birawa lainnya, maka dia rela dihukum mati. Tapi malam ini, dia telah berjanji kepada seseorang, yang sanggup membayarnya dengan harga tinggi, untuk menghabisi seseorang, yang ilmu bela dirinya biasa-biasa saja. Nick tidak tahu siapa orang yang akan dibunuhnya itu. Karena Pram tidak memberikan informasi yang jelas. Dia hanya mengatakan, ingin menghabisi nyawa seseorang. Karena telah berani menyinggungnya di bar. Tepat pukul 8 malam, Nick datang menemui Pram. Dia datang tidak sendiri, tapi ditemani oleh 4 orang temannya yang lain. Tubuh mereka rata-rata terlihat kuat, berperawakan tinggi tegap, dan sedikit kekar. Sedangkan Nick sendiri, tubuhnya kekar dan berotot. Ada tato naga di lengan kanannya. Ketika melihat Nick datang, Pram buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Kemudian mempersilahkannya duduk di kursi yang sudah disediakan dari tadi. Sedangkan 4 orang temannya itu duduk di tempat lain. Begitu juga dengan anak buah Pram. Langsung pindah tempat. Tentu saja di atas meja yang tadi mereka gunakan untuk makan, berserak piring-piring kotor dan makanan sisa. Ini membuat Nick tidak senang, dan ingin segera pergi karena tersinggung. Pram yang menyadari kondisi ini, menjadi marah pada kebodohan anak buahnya itu. Kemudian menyuruh mereka untuk membersihkan meja tersebut. Setelah selesai, tanpa basa-basi lagi, Nick langsung berkata, "Aku tidak punya banyak waktu. Cepat katakan, siapa orang yang ingin kau bunuh, dan di mana tempat tinggalnya. Karena besok atau lusa, aku harus kembali ke kota J." Ucap Nick tanpa membuang waktu lagi. "Lihatlah sendiri orang dalam foto ini," jawab Pram cepat sambil memberikan sebuah foto kepada Nick. Nick dengan cepat merebut kertas persegi itu, dan mengamati foto seseorang di dalamnya. Lalu berkata, "Baiklah. Ini masalah mudah. Aku tidak perlu turun tangan. Cukup 1 anak buahku saja. Sudah beres." Ujarnya meremehkan orang yang ada dalam gambar itu.
Bagus. Aku ingin malam ini juga. Atau paling lambat besok. Berdebah ini sudah mati. Tidak peduli bagaimana caranya kau menghabisinya. Respon Pram senang. Ini separuh bayarannya. Yang separuhnya lagi besok. Setelah kau membunuhnya. Sambung Pram lagi mendominasi. Lalu berkata lagi. Jangan sampai ada jejak yang tertinggal. Segera setelah dia mati, cepat pergi dari kota ini. Ujarnya. Aku tidak mau terlibat. Aku harus kelihatan bersih. Sambungnya lagi terkesan mau enak sendiri. Nampak benar kalau Pram mau namanya tetap bersih. Sisa pembayaran akan aku transfer kalau tidak sempat. Atau langsung diantar ke markasmu. Anak buahku akan standby dengan uang itu. Kau tenang saja. Ucap Pram menjamin kesungguhannya itu. Baik. Deal. Deal. Jawab Pram cepat. Restoran mewah kota B. Pada saat yang sama. Sekitar pukul 7.30 malam. Sementara itu, Eric yang menjadi target pembunuhan sedang tidak bertugas. Karena gilirannya masih 1 minggu lagi. Bertepatan dengan kepulangan Tuan Birawa dan Dion nanti. Sebagai komandan elit pasukan pengawal keluarga Birawa, dia diberi kebebasan untuk pergi kemana saja. Begitu juga mau tinggal di mana. Itu terserah Eric. Sepanjang masih berada di dalam kota B, termasuk malam ini. Sedangkan pengawal yang ditugaskan untuk menjaga villa dan aset-aset perusahaan Birawa Group lainnya yang tersebar di kota B dan sekitarnya, terdiri dari pengawal tingkat rendah dan menengah dengan 1 komandan serta 10 pengawal elit tingkat 2, sedangkan pengawal elit tingkat 1 hanya datang jika ada gangguan. 90% pengawal, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, tinggal di apartemen khusus pengawal di kota B, tak jauh dari lokasi villa. Penempatan para pengawal itu, tentu tempatnya berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Iron, Hans, Robin, Leon Burgon dan pengawal tingkat tinggi level pertama lainnya, termasuk Awan, Bumi dan Langit, tinggal di villa milik Dion. Kalau mereka kebetulan sedang berada di kota B, kalau Ivory, tentu saja tinggal di Hotel Bintang 5. Sedangkan komandan tim, serta pengawal elit tingkat pertama, tinggal di bangunan mewah samping villa milik Dion. Ada juga yang menginap di Hotel Bintang 3 dan 4. Saat ini, Eric dan 10 orang-orangnya, ditambah dengan trio gadis Shanghai, Anjani, dan beberapa pengawal elit lainnya, termasuk 4 gadis karateka sabuk hitam, sedang makan malam di restoran mewah di kota B itu. Eric, sebagai tuan rumah, tentu saja yang menjadi bandarnya. Di kesempatan ini, mereka berpakaian biasa-biasa saja, simpel dan tidak ribet. Termasuk 3 pendekar atau petarung kipas berlainan warna itu, tapi tetap kelihatan elegan dan rapi. Ke restoran itulah Nick dan keempat kawannya itu sedang menuju, dan pura-pura ingin juga. Tapi kedatangannya sedikit terlambat, karena Eric dan yang lain sudah selesai makan dan bersiap-siap ingin meninggalkan restoran itu. Karena tidak mau kehilangan targetnya,
Nick menyuruh kepada 4 orang anak buahnya untuk menangkap Eric saat itu juga. Tapi langkahnya dihadang oleh Anjani dan 3 gadis Shanghai itu. Karena menganggap 4 orang gadis tersebut lemah, maka mereka terus saja maju mendekati Eric dengan tatapan garang. Namun apa yang terjadi sesudahnya? 142. Beraninya kau minggir. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Bentak salah seorang anak buah Nick kasar. Kami cuma mau orang itu. Dan jangan coba-coba menghalangi. Kalau tidak mau celaka. Ancam orang itu lagi mencoba menakuti Anjani dan 3 temannya tersebut. Sambil menunjuk ke arah Eric. Dengan sikap meremehkan. Kalau kau bisa melewati salah seorang di antara kami berempat ini, kau bisa bebas pergi. Jawab Anjani tenang. Kurang ajar. Perempuan sepertimu. Cuma dengan menjentikkan jari saja. Plak. Buk. Bruk. Prang. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Tubuhnya sudah terlempar. Karena ditampar dan ditendang oleh Anjani dengan sekuat tenaga. Sampai menabrak meja. Dan menjatuhkan apa saja yang ada di atasnya hingga pecah. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Nick penasaran. Sisi siapa sebenarnya kau? Kenapa kau bisa mengalahkan anak buahku yang cukup kuat itu? Dengan begitu mudah? Tanya Nick semakin penasaran. Kau tidak pantas tahu siapa kami. Bahkan aku sekalipun. Respon Anjani tidak kenal takut sekaligus marah. Karena disebut sebagai perempuan oleh orang yang ditampar dan dipukulnya tadi. Mendapat jawaban seperti itu. Sejujurnya Nick sangat marah dan tersinggung sekali. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, dia pasti berpikir 1000 kali. Kalau satu orang saja mampu merobohkan salah seorang terkuatnya, bagaimana dengan yang lain? Tentu akan lebih dahsyat lagi. Benar-benar sial. Kenapa aku tidak menanyakan informasi lebih lanjut? Siapa sebenarnya orang yang menjadi target pembunuhan itu? Batin Nick bergetar dalam hati. Awas kau Pram. Kalau aku selamat hari ini, kau yang akan jadi target pembunuhanku. Batin Nick berteriak keras. Terlihat wajahnya sedang menahan marah. Siapa kau? Dan kenapa kau mencariku? Tanya Eric langsung pada intinya. Apakah orang yang ada di gambar ini kau? Tanya balik Nick yang sudah bisa menguasai keterkejutannya itu. Jawab pertanyaanku. Ada urusan apa kau mencariku? Tanya Eric dengan wajah garang. Ada seseorang yang ingin kau mati. Jadi bekerja sama denganku. Jangan melawan. Jawab Nick kelihatan bodohnya. Hahaha. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku lemah? Dan kau pikir kau adalah orang terkuat? Mimpi. Respon Eric geli atas ucapan bodoh Nick tersebut. Hanya menghadapi satu rekanku saja. Kau tidak mampu. Apalagi melawan kami semua. Dasar bodoh. Sambung Eric begitu tenang sekali. Aku tidak peduli seberapapun kuatnya engkau. Karena aku belum pernah kalah di dalam setiap pertarungan. Dan semua targetku pasti mati. Balas Nick menangkis perkataan dari Eric itu tidak mau kalah. Oh, ternyata begitu. Mungkin kali ini kau salah sasaran.
Karena aku tentu saja tidak akan tinggal diam ketika kau ingin mencelakaiku. Atau jangan-jangan kau sendiri yang akan celaka. Balas Erik tidak mau kalah juga. Aku ingin antara kau dan aku saja yang akan bertarung. Sementara teman-temanmu yang lain, jangan ikut campur. Bagaimana? Tawar Nick mencoba bernegosiasi. Apa taruhannya? Sambut Erik tenang. Kalau aku kalah, kau boleh berbuat apa saja terhadapku. Tapi jika aku menang, maka kau harus mengikutiku. Ucap Nick dengan percaya diri. Oh, tidak masalah. Tapi jangan di tempat ini. Karena takut akan menghancurkan kursi, meja dan barang-barang yang ada di sini. Kecuali kalau kau sanggup untuk menggantinya. Baik, aku setuju dengan saranmu itu. Kalau begitu, mari kita keluar. Balasnya tenang. Tunggu. Bawa juga sampah yang tidak berguna itu. Ucap Erik, sambil menunjuk orang yang sedang mengerang kesakitan di bawah meja yang hancur tersebut. Dan jangan lupa, bayar kerugian yang kau timbulkan itu. Kalau tidak, maka di tempat inilah kupastikan kuburanmu berada. Ancam Erik bersungguh-sungguh. Entah mengapa ucapan Erik itu membuat Nick ketakutan. Tidak biasanya dia gentar seperti itu. Sebagai seorang ketua gangster dan pembunuh bayaran berdarah dingin, seharusnya dia tidak perlu takut dan nurut seperti itu. Sungguh lucu. Biasanya, siapapun yang mencoba menggertaknya, dia akan langsung menghabisi orang tersebut saat itu juga. Tapi kali ini, entah mengapa dia nurut begitu saja apa yang dikatakan oleh Erik tersebut. Begitu juga dengan bawahannya yang lain, yang masih sehat-sehat saja itu. Mereka juga gentar dan takut ketika melihat aura dan niat membunuh dari orang-orang yang ada di depannya tersebut. Tatapan mereka sudah cukup membuat nyali anak buah Nick menjadi ciut. Benar-benar pengawal orang kaya yang berkualitas. Mungkinkah nyalinya sudah drop, dan keberaniannya sudah hancur, gara-gara aura yang dipancarkan oleh Erik dan kawan-kawannya itu, yang sangat mendominasi keadaan, hingga membuat mereka tidak berkutik dan nurut seperti itu. Benar-benar sial nasib Nick dan anak buahnya kali ini. Katakan, dengan cara bagaimana kau ingin mati? Tantang Erik sesaat setelah mereka sampai di tanah lapang tak jauh dari villa milik Dion itu. Kau pukul aku 3 kali. Kalau aku tak roboh, gantian aku yang memukulmu pula. Aku jamin, dengan sekali pukul, tubuhmu itu akan remuk. Jawab Nick sangat sombong sekali, sambil memukul-mukul dada berototnya itu, sekaligus menyombongkan tubuhnya, yang jauh lebih berotot dari tubuh Erik. Bagus juga idemu itu. Aku jadi tertarik. Jawab Erik sambil menyeringai dingin. Lalu bagaimana dengan keempat anak buahmu itu? Tanya Erik mencoba mencari tahu nasib mereka nanti. Kau tenang saja. Kawan-kawanmu itu bisa menjadi saksi bahwa aku Nick tak pernah akan berbuat curang dan ingkar janji. Jawabnya bersungguh-sungguh. Baiklah, aku setuju dengan taruhanmu itu. Sekarang bersiaplah. Ucap Erik tanpa ekspresi. Kau pukullah dengan sekuat tenaga tubuh besiku ini. Kalau kau main-main, aku takut tanganmu akan remuk nanti.
ucap Nick membanggakan diri. Baiklah. Sekarang, ucap Eri sambil berlari cepat. Dengan memposisikan tinjunya di samping dada sebelah kanannya. Kemudian, buk, puff. Darah segar langsung menyembur dari mulut Nick dalam jumlah banyak. Tubuh kekarnya itu terdorong sejauh 2 meter lebih dalam kondisi limbung. Mata berkunang-kunang, kaki gemetar dan dadanya sesak. Tak lama sesudah itu, dia ambruk ke tanah dan terkulai lemah di atasnya. Hanya dengan sekali pukul, tubuh kekar yang selalu dibanggakannya itu ambruk ke tanah. Dadanya seperti remuk, dan ada tulang yang sepertinya patah. Sungguh tragis nasibnya kali ini. 4 anak buahnya yang melihat kejadian itu langsung gemetaran. Sungguh mereka tidak mengira bos besarnya itu, yang sudah terkenal kuat dan dijuluki dengan manusia tubuh besi, bisa ambruk ke tanah hanya dengan sekali pukul. Mau lari tentu saja takut. Mau melawan apalagi? Terutama orang yang tadi sudah merasakan bagaimana kuatnya pukulan yang La terima, walaupun dari tangan dan kaki seorang perempuan. Tapi kenyataannya membuat tubuh tinggi tegapnya itu tak mampu menahan pukulan tersebut, sampai membuatnya juga ambruk seperti bosnya itu. Bruk. Serentak mereka menjatuhkan lututnya di tanah berpasir. Kemudian berkata secara serempak, "Kami menyerah." Ucap mereka ketakutan. Cemen betul sikap mereka. Pada awalnya sangat jumawa, tak kenal takut, apalagi gentar, jauh sekali. Tapi kali ini, meringkuk bagai ayam disembelih yang sudah mati, atau lembu yang sudah dicucuk hidung. Kena batunya kau. Brum, brum. 4 mobil mewah tiba-tiba berhenti di jalan, tak jauh dari tempat pertarungan konyol itu. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan rapi, dengan aura yang sangat mendominasi keluar dari dalam mobil, diikuti oleh beberapa orang pengawal berjas hitam. Tanpa tergesa-gesa, dia dan orang-orangnya berjalan mendekati orang yang telah selesai bertarung itu. Sesampainya di tempat kejadian, dia segera mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang saat ini tengah berlutut, dan seorang lagi sedang terbaring di tanah dalam keadaan lemah, walau tidak sampai pingsan. Apa yang terjadi? Apakah ada orang yang mencoba untuk memasuki villa Tuan Muda? Ianya orang itu dengan sikap dingin. Tidak bos. Para pecundang ini hanya ingin berurusan denganku. Jawab Erik terus terang. Maksudnya, dia telah dibayar oleh seseorang untuk menghabisiku. Tapi aku belum sempat bertanya, siapa orang yang telah membayarnya itu. Ternyata begitu. Baik. Coba kalian angkat manusia bodoh itu. Aku ingin melihat apa kebisaannya, sehingga berani mengganggu orang-orangnya Tuan Muda Dion. Ucapnya dingin. Begitu tubuh Nick diangkat dan dipapah oleh 2 orang. Kemudian dibawa ke depan orang yang baru datang itu. Tubuh Nick menjadi gemetaran. Tentu saja dia sangat mengenal siapa orang-orang yang baru datang itu. Dia adalah Robin, orang yang menjadi kunci kematiannya. Jika berani mengganggu orang-orang Tuan Besar Birawa atau Dion itu. Ternyata kau Nicholas.
Ada urusan apa hingga kau berani mengganggu orang-orangku? Ucap Robin dengan tatapan maut. Apakah kau tahu, Nick? Mereka adalah pengawal Tuan Birawa. Dan apakah kau sudah lupa? Bila sampai bersinggungan dengan pengawal-pengawalnya itu, kau harus mati. Ucap Robin tidak main-main. Aku sungguh tidak tahu, bos. Kalau dia adalah anak buahmu, sungguh aku telah bersikap bodoh. Jawabnya sambil menjatuhkan diri di tanah, dan berlutut ke arah si Robin itu. Ini namanya cari mati sendiri. Beraninya kau, bentak Robin dengan suara tinggi. Ampun bos. Aku benar-benar tidak tahu kalau orang itu anak buahmu. Balas Nick ketakutan. Dia bukan anak buahku secara langsung. Tapi dia komandan elit pengawal Tuan Muda Dion. Orang yang tak akan bisa kau sentuh. Tahu kau bodoh. Ya aku mengerti bos. Tapi tolong ampuni nyawaku ini kali ini. Juga keempat anak buahku itu. Ucap Nick memohon ampunan. Sesuai perjanjian, kalau kau berani mengusik orang-orang Tuan Besar Birawa, termasuk Tuan Muda Dion, maka nyawamu itu milik kami. Tapi jika kau mau bertukar posisi dengan orang lain, maka nyawamu juga orang-orangmu itu mungkin bisa diselamatkan. Baik bos, aku setuju. Dan akan mengatakan siapa yang orang yang telah membayarku itu. Jawab Nick senang. Nick tidak mau tahu apakah keputusannya itu telah menciderai perjanjiannya dengan si Pram laknat itu atau tidak. Dia hanya berpikir bagaimana caranya menyelamatkan nyawanya, juga keempat anak buahnya itu. Berikut organisasi gangsternya ke depan. Cepat katakan, sebelum aku berubah pikiran. Ancam Robin tidak main-main. Orang itu adalah Pramudia atau Pram, putra dari Victor, seorang pemilik showroom mobil terkenal dan terbesar di kota B ini. Jawabnya lancar, bersambung. 142. Menuai badai.